Ya, kami masih membicarakan usulan mobil dinas KPK kepada DPR atau kepada negara yang kemudian berujung polemik karena cukup tinggi nilainya begitu. Kemungkinan ingin membeli mobil mewah untuk para pimpinannya. Ada penolakan-penolakan termasuk dari Dewan Pengawas dan juga pimpinan yang lain. Lola, ICW paling sering ingin melihat dari dekat dan mengawasi kalau ada apa-apa di KPK begitu. Saya ingin pemirsa mendapatkan gambaran mengapa kemudian hal-hal semacam ini begitu penting, KPK harus menjaganya. Maksud saya begini, pimpinan kan bisa berubah dari 4 periode KPK dan sekarang sudah periode yang kelima. Periode kelima ini mungkin gaya pemimpinnya berbeda begitu. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengerti ya sebuah lembaga ini tetap menjaga apa yang sudah menjadi tradisi untuk dilihat publik dengan baik, karena memerangi korupsi di Indonesia ini memang masih perang yang sangat panjang. Lola. Ya sebetulnya bisa soal gaya hidup sederhana, menjauhi atau menghindari hedonisme itu kan juga sebetulnya bagian dari kode etik KPK gitu ya, termasuk mengikat pada komisioner. Jadi sebetulnya itu bukan datang dari Nurhanta. Jadi sudah kode etik sebetulnya bagi siapapun di KPK ya, dari atas sampai ke bawah begitu ya? Iya, kalau kode etik pasti dia mengikat dari atas sampai ke bawah dan terutama berbagi peran. Beberapa waktu itu juga kan Firly Bahuri sudah dilaporkan karena dia menggunakan fasilitas helikopter limosin yang tadi juga sudah disampaikan Pak Ya. Yasin. Itu kan kita juga pandang sebagai pelanggaran etik gitu ya. Yang salah satu nilai atau etika yang dilanggar, etika lembaga KPK yang dilanggar oleh Firly adalah soal kesederhanaan gitu, yang semacam mempromosikan bahkan hedonisme itu sendiri. Dan poin kedua yang menurut saya juga jauh lebih penting adalah soal perencanaan anggaran KPK. Ini kan kalau kita bicara soal bagaimana sebuah lembaga negara yang terutama fokus tugasnya adalah untuk pemberantasan korupsi, yang juga menitik beratkan bagaimana kemudian agar anggaran negara itu bisa berjalan maksimal, kemudian di korupsi itu kan sebetulnya juga berangkat dari perencanaan yang matang gitu, dari lembaga sendiri. Dan kalau misalnya bicara soal mobil dinas ini dan kita melihat bagaimana Dewan Pengawas tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana anggaran tersebut, ini kan menunjukkan ada sumbatan informasi dan tidak menjalankan proses perencanaan anggaran itu sebagaimana mestinya gitu. Ya. Dalam berbagai mekanisme skema begitu ya, bagaimana anggaran baik daerah maupun negara itu dilakukan kan itu sifatnya biasanya bottom up gitu ya. Jadi apa sih kebutuhan dari bagian terkait, dinas terkait, dan dalam hal ini misalnya KPK ya satuan-satuan kerja gitu, termasuk misalnya Dewan Pengawas gitu ya. Ini kan sebetulnya menunjukkan masalah yang sebetulnya lebih fundamental gitu ya, soal buruknya perencanaan anggaran di KPK itu sendiri gitu. Setelah sekian lama ini baru terwujud gitu ya, maksudnya baru terlihat gitu. Bahwa ada masalah. Ya, terima kasih Lola bahwa ini adalah kode etik bagi siapapun di KPK selama ini, dan itu memang masuk dalam memang sudah menjadi peraturan di dalam KPK dari pimpinan sampai ke bawah. Nah, ini dimengerti bahkan kemudian banyak orang termasuk ICW yang kemudian mengeluarkan suara-suara kontra berkaitan dengan rencana mobil dinas kalau jadi dengan harga yang begitu mahal dan mungkin mobilnya mewah. Pak Yasin, tapi dari anggota Dewas tadi Bang Samsudin Haris yang mengatakan saya nggak mengerti bahwa ternyata ada pembahasan semacam ini. Ini juga menurut saya menarik untuk dibahas, mengapa sampai Dewan Pengawas tidak diajak bicara. Harusnya itu diajak bicara hal apapun harus melalui Dewan Pengawas, begitu Pak Yasin? Iya, ini kan menunjukkan pula bahwa undang-undang baru itu tidak implementable. Makanya kalau ada pihak-pihak yang mengajukan judicial review itu ya memang pas. Ya. Jadi Dewan Pengawasnya sendiri juga lupa untuk tidak dilibatkan, pimpinan KPK-nya juga lupa untuk tidak melibatkan Dewan Pengawas. Karena strukturnya memang menjadi rumit setiap kali. Jadi di Undang-Undang KPK yang baru memang Dewan Pengawas untuk beberapa hal tidak dilibatkan, begitu? Harus dilibatkan itu dalam perencanaan. Kan dia itu sebenarnya kan pengawas internal itu. Dewan Pengawas itu refleksi dari pengawas internal di KPK itu. Sehingga setiap pembahasan anggaran itu pengawas internal juga harus dilibatkan. Ini kan lupa. Ya.
ini enggak implementable atau enggak applicable-nya undang-undang ini, jadi semrawut jadi organisasinya itu. Gitu, Oke. Bung Ya, Bayu. Gitu. ya. Jadi ini Sehingga catatan bahwa kemudian mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki karena KPK belum bisa hadir pada pagi hari ini untuk ikut ngobrol bersama kita. Catatan yang menarik. Tapi saya mau begini, Lola, Bang Arsul terutama dan juga Pak Yasin. Apapun yang berkaitan dengan KPK ini memang ada banyak kode etik yang menarik untuk dilihat. Dalam artian menarik, pimpinannya juga harus mengerti. Kalau saya nih Bayu Sutiono mau jadi pimpinan KPK, saya sudah harus mengerti bahwa saya harus hidup sederhana. Bisa jadi apa yang saya jalani selama di hidup ini kurang sederhana untuk ukuran KPK. Saya harus bisa menyesuaikan hal tersebut, kira-kira kan begitu. Termasuk untuk mobil dinas, Bang Arsul, dari kolega Komisi 3, berbagai lembaga mungkin juga pernah mengajukan anggaran untuk mobil dinas ini. Apa kalau begitu usulan Anda terhadap KPK dengan segala kode etiknya untuk publik dalam memerangi korupsi ini, seperti apa agar tidak menuai polemik? Bisa rigid, bisa detail, sehingga kemudian siapapun pimpinannya mengerti. Kalau saya jadi pimpinan KPK, saya kelasnya si kancil itulah, gitu kira-kira. Bisa begitu, Bang Arsul? Iya, saya pertama tentu setuju dan menghormati kultur, kemudian juga prinsip-prinsip yang dianut oleh teman-teman yang bekerja di KPK, Di KPK, mulai dari ya. pimpinannya sampai dengan tentu yang jajaran di bawahnya. Itu satu yang baik dan harus kita hormati, ya. Yang kedua, nah karena perlu memperhatikan kultur, kebiasaan, ya kode etiknya juga, ya memang kemudian menjadi harus hati-hati. Kalau tadi Pak Yasin sampaikan bahwa pimpinan KPK itu selevel menteri, anggota DPR itu selevel menteri juga. Ya. Dan kami itu hanya mendapatkan yang anggota biasa, itu tunjangan mobil dinas untuk 5 tahun itu sekitar 130 juta saja untuk 5 tahun. Jadi artinya untuk uang muka mobil dinas, ya kita bisa tahu lah itu kelasnya kelas apa ya, paling banter ya kelas, kalau kita nggak tambahi pakai uang sendiri ya kemudian kelasnya ya kelas Innova juga sebetulnya. Nah itu pun ya memang harus siap, tidak hanya pimpinan KPK, saya dulu lawyer gitu ya. Tentu standar mobilnya segala macam lebih tinggi daripada menjadi anggota DPR. Tapi kan memang harus ada kultur-kultur ya, bahwa ada yang kemudian mewah, yaitu urusan masing-masing lah. Ya, jadi memang saya kira kita harus punya kesiapan ketika masuk ke satu lembaga, maka hal-hal yang diekspektasikan oleh publik yang sudah menjadi kebiasaan, ya nilai-nilai yang baik, ya memang harus kita ikuti juga. Saya setuju kalau soal itu nggak ada beda. Ya, oke. Pak Yasin, jadi bisa ya sebetulnya kalau dari internal begitu, bukan, maksud saya begini Pak Yasin, bukan hanya kemudian kitanya yang mengerti begitu, tetapi ya sudah diatur saja di dalam peraturannya, di dalam internal KPK, sehingga kemudian semua orang akan mengikuti siapapun pimpinannya. Kalau selama ini kan kesadaran dari para pimpinan KPK dan pegawainya untuk menjaga hal-hal kode etik dan lain-lain begitu. Pak Yasin. Ya, sebenarnya tuh dari pihak internal sendiri bisa menginformasikan ke pimpinan. Harus mampu menjaga lembaganya begitu ya Pak? Ya, jadi menginformasikan ke pimpinan itu maksud saya cerita tentang bagaimana itu style dari pimpinan sebelumnya, dari periode 1 sampai periode 4, kan tinggal mencontoh saja. Ya. Yang sudah mendapatkan trust dari masyarakat itu tinggal mencontoh saja, itu paling gampang sebenarnya periode-periode pimpinan KPK setelahnya itu. Kalau yang sebelumnya sudah dianggap baik oleh masyarakat dari aspek kesederhanaannya, dari aspek misalnya saja cara mereka mengambil suatu kebijakan, itu kan mestinya ya diikuti saja, tinggal mengikuti irama-irama itu. Jadi jangan sampai ini muncul undang-undang baru, terus kemudian image lembaganya jadi jelek, image pimpinan KPK-nya juga menjadi sorotan terus, ini kan merugikan sebenarnya. Jadi sibuknya memperbaiki image lembaga saja, tidak menjalankan tugas dan fungsi nanti akhirnya. Jadi kan wasting time dan wasting energi itu untuk menanggapi masyarakat. Pasti gaduh masyarakat kalau ada yang berbeda, sementara lembaga itu adalah lembaga independen dan berusaha untuk menjauhkan dari pengaruh manapun juga, termasuk yang ngasih mobil dinas bagus, itu harus dihindari.
yang sederhana saja tertuang di dalam kode etik itu tinggal diikuti. Jadi konsultasi kepada jajaran itu menjadi penting. Ya. Karena lembaga ini adalah lembaga menjadi contoh bagi perubahan untuk menjadi governance reform itu ya KPK harus ikut berkontribusi untuk menjadikan struktur pemerintahan itu juga bagus, apalagi sekarang menjadi bagian dari eksekutif, jadi contoh dong mestinya. Begitu, Bung Bayu. Ya, jadi himbauan dari Pak Yasin untuk teman-teman yang ada di internal KPK untuk mampu melakukan koreksi diri ini kepada pimpinannya. Oke, Lola, ICW sendiri mungkin sering mencatat dan kemudian juga kita di media kepada publik juga ada beberapa hal memang belakangan di pimpinan KPK di era Pak Firly Bahuri ini menuai polemik naik helikopter kemarin. Kemudian kali ini ada usulan untuk kendaraan dinas yang nilai usulannya cukup fantastis begitu untuk ukuran KPK yang selama ini menjaga kode etiknya untuk sederhana. Koreksi saya, juga ada usulan kenaikan gaji kan ya sebetulnya. Nah hal semacam ini menurut ICW apa yang kemudian mesti dilihat oleh kalau boleh memberikan usulan kepada KPK agar kemudian publik bisa melihat KPK masih kok berintegritas, KPK masih kok perang terhadap korupsi ini dilakukan. Dibanding seperti Pak Yasin bilang nanti malah soal-soal internalnya lebih mengemuka begitu. Apa usulan ICW kepada KPK kalau boleh dan mudah-mudahan kita didengarkan pagi ini? Lola? Ya sebetulnya kalau usulan sih dari agak lama sebetulnya ICW bahkan sudah mendorong Firly Bahuri untuk mundurin diri aja gitu dari posisinya sebagai Oh begitu, karena? Kan begitu. Jadi ini kan sebetulnya track record yang sudah panjang begitu ya. Ketika dia deputi penyidikan, dia juga sudah pernah diadukan untuk dugaan pelanggaran etik. Setelah jadi komisioner juga ada banyak sekali catatan terkait kinerjanya begitu ya. Terakhir juga ini rasanya kemarin juga sudah ada putusan begitu soal dugaan pelanggaran etik yang juga dilakukan terlapornya adalah Firly Bahuri begitu. Jadi ini kan sebetulnya rentetan perbuatan kejadian yang akhirnya sekarang ini jadi seperti bertumpuk-tumpuk begitu ya. Walaupun semua sudah dilewati Pak Firly ya, kemudian ada kode etik naik helikopter, sudah menerima putusan dari Dewan Pengawas dan lain-lain, kan semua sudah dilalui juga. Betul. Nah, tapi kan begini, ini kan sebetulnya bagaimana menjaga integritas KPK agar public distrust itu tidak meningkat begitu ya. Kita harus ingat bahwa Firly Bahuri belum melepaskan posisinya sebagai anggota kepolisian misalnya. Secara soal rangkap jabatan. Jadi kan selalu misalnya gini, DPR juga selalu mengingatkan bahwa jangan sampai menyapu atau membersihkan pakai sapu kotor gitu ya. Terus kalau misalnya sekarang standar kita bagi KPK kemudian direndahkan gitu ya, baik bagi publik maupun lembaga kementerian lembaga lain yang mungkin menjadi mitranya KPK, ini kan justru jadi dipertanyakan gitu. Selama ini kita selalu dituntut agar KPK juga menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yasin juga gitu ya, KPK first, dia harus jadi contoh. Gimana KPK mau jadi contoh kalau kemudian juga ketuanya masih rangkap jabatan begitu, rangkap posisi gitu, rangkap keanggotaan. Kita kemarin juga bicara soal rangkap jabatan komisaris BUMN gitu ya, semua akhirnya jadi punya justifikasinya sendiri gitu. Melakukan etika publik yang sebetulnya itu jadi landasan paling awal gitu ya. Selain tentu saja peraturan dan regulasi yang memang secara formal mengatur hal tersebut begitu. Jadi ini kan bicara hal yang jauh lebih besar, kita bicara moral kompas gitu ya, yang rasanya sekarang kayak udah mulai hilang tuh di KPK. Jadi kita udah nggak tahu lagi sebetulnya apakah pada titik ini komisioner KPK syukur-syukur gitu ya kalau dalam konteks anggaran mungkin karena bicara soal materi yang terukur gitu ya, kita tahu anggarannya 1,4 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 702 juta. Terus dalam kondisi pandemi itu sebuah perbuatan yang insensitif sekali begitu ya. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berjalan dan hal itu tetap dilakukan, diputuskan untuk dilakukan gitu ya. Ini kan bicara perencanaan. Jadi kalau buat saya sih ini sesuatu yang dengan sadar sudah dilakukan begitu dan melupakan juga dengan sadar nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada dalam KPK, diatur juga dalam mekanisme yang ada di internal KPK, peraturannya tertulis, dan itu juga diterapkan bagi seluruh komisioner dan juga pegawai KPK, sehingga rasanya ini
sebuah perbuatan yang memang disengaja gitu, bukan yang nggak tahu sama sekali, dan bukannya dengan ketidaktahuan begitu. Ya. Jadi pada titik ini ya kita masih bisa apresiasi dalam konteks yang sangat kecil bicara soal anggaran, tapi track record anomali-anomali di dalam internalnya KPK itu sebenarnya sudah cukup banyak dari rentang waktu 17 tahun KPK sudah berdiri. Begitu. Ya, catatan ICW kita catat dan mudah-mudahan ini menjadi masukan positif. Kalaupun ini mudah-mudahan menjadi catatan-catatan yang terakhir yang kemudian terjadi. Nah, Bang Arsul terakhir begitu ya. Pun bahwa Bang Arsul mengatakan lembaga boleh saja mengajukan berbagai hal begitu. Tapi catatan-catatan Lola dari ICW berkaitan dengan sebuah lembaga, bukan hanya KPK begitu, bahwa di situasi kita seperti sedang resesi seperti ini, usulan-usulan seperti ini kan memang mungkin saya terlalu berlebihan kalau saya bilang mencederai juga rakyat atau hati rakyat ketika dana sebegitu besar, padahal kita sedang dalam situasi resesi. Ini DPR kan boleh menolak sebetulnya Bang Arsul sebagai bagian akhir dari obrolan kita hal semacam ini. Bisa Bang Arsul? Ya. Artinya Komisi 3 dengan koleganya, lembaga-lembaga yang menjadi kolega Komisi 3 ini betul-betul diperhatikan begitu dari sisi pengajuan-pengajuan dana atau anggaran, Bang Arsul? Ya, jadi Mas Bayu, dalam pembahasan untuk RAPBN 2021 itu, KPK kan juga mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar ya dari yang diberikan sekarang. Itu kan tidak bisa kami penuhi juga, meskipun tentu pertama karena memang ruang fiskalnya pemerintah tidak memungkinkan. Yang kedua memang begitu banyak anggaran yang sekarang ini difokuskan untuk penanggulangan COVID-19 dan juga stimulus ekonomi akibat dari dampak negatif dari COVID, terutama untuk UMKM. Jadi kami tentu sekali lagi DPR tidak satu persatu karena itu satuan 3 yang tidak boleh kami bahas. Tapi kalau kita lihat ajuan tambahan anggaran KPK kalau tidak salah itu hampir 400 sekian dari yang sudah disetujui antara KPK dengan pemerintah. Itu juga tidak dipenuhi kok oleh DPR. Ya. Oh begitu. Ya. Jadi semua tentu masih akan ada pertimbangan-pertimbangan dan betul. Kita percaya pada Komisi 3 untuk hal ini mudah-mudahan menjadi benteng-benteng untuk kemudian melihat situasi-situasi di publik, di rakyat yang mudah-mudahan kemudian tidak menjadi bumerang bagi pemerintah dalam hal ini ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Saya terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Kita masih akan melihat perkembangannya nanti. Mudah-mudahan semua yang kita obrolkan menjadi masukan positif, terutama untuk KPK, agar suatu saat bisa mendapatkan respek yang lebih lagi daripada KPK selama ini sudah mendapatkan respek dari publik. Itu harapan saya. Pak Yasin terima kasih, Lola terima kasih, Bang Arsul terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.